Saya pikir begini, salah satu yang menjadi prioritas ya untuk kita bisa menanggulangi ya dan juga kita bisa mengatasi pandemi ini kan salah satunya adalah dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita. Ya, salah satu peningkatan ekspor itu kan dimulai dari salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengeksekusi perjanjian dagang, ya, trade agreements, ya, perjanjian-perjanjian dagang yang secara manfaat dan juga secara benefit itu menguntungkan Indonesia, baik itu secara produk-produk yang bisa diekspor maupun juga produk-produk yang kita bisa diversifikasi. Dan mungkin bisa dilihat dari beberapa yang sudah mengutip dari Kemendak ya, beberapa data yang sudah ditampilkan perjanjian dagang yang sudah selesai, baik itu dalam tahap signing maupun sudah diratifikasi maupun juga sudah masuk dalam tahap implementasi. Ya, ada 23 perjanjian dagang per hari ini yang sudah masuk dalam tahap itu. Ya, dan itu semua memberikan manfaat yang luar biasa, baik itu dari segi cost tarif ya maupun benefit-benefit lainnya yang mengencourage dan juga memotivasi pelaku-pelaku usaha kita, khususnya para eksportir kita untuk semakin intensif dan semakin giat untuk mengekspor keluar. Dan saya pikir ini sesuatu yang harus dimanfaatkan secara optimal ya, karena apapun itu yang memanfaatkan secara optimal adalah para pelaku usaha. Pemerintah kita memfasilitasi, menegosiasi, ya melakukan deal-deal ya dengan negara-negara lain baik bilateral maupun regional dan seterusnya. Tetapi dalam hal untuk memanfaatkan pemanfaatan ya perjanjian-perjanjian dagang ini itu adalah ranahnya para pelaku usaha dan kita terus mensosialisasi itu supaya para pengusaha itu juga bisa memetik manfaat yang optimal. Sebagai contoh misalnya yang konkret, Australia SEPA ya, Australia Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu hampir sekitar 7.000 produk, 6.923 produk itu dari Indonesia masuk ke Australia itu tarifnya nol. Zero. Artinya apa? Dari 6.900 sekian itu yang hampir 7.000 itu ada produk-produk dari Indonesia, dari seluruh daerah Indonesia yang pasti itu akan yang termanfaatkan ya fasilitas bea masuknya yang nol itu sehingga bisa semakin menguntungkan para pelaku usaha kita khususnya para UMKM untuk bisa mengekspor ya produk-produk mereka ke Australia. Ya itu baru satu negara itu Australia. Belum lagi misalnya contoh lain, ada 23 negara tadi yang saya sebutkan. Contoh lain misalnya Hong Kong. Itu hampir sekitar 5.000, 4.970 sekian produk bangsa kita masuk ke Hong Kong itu tarifnya juga. Artinya apa? Itu semakin memberikan semangat dan juga memberikan banyak insentif, keberpihakan, kemudahan dan fasilitas kepada para pelaku-pelaku ekspor kita, khususnya para pengusaha dan UMKM untuk bisa menggiatkan. Baik, lalu apa artinya ya, perjanjian dagang ini saat ini menjadi fokus pemerintah? Oh pastinya salah satunya itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya kepada kami selaku Mendak khususnya untuk mengakselerasi dan mempercepat dan mengeksekusi perjanjian dagang yang semakin banyak ini semakin signifikan nilainya. Ya tadi saya baru bicara 2 perjanjian dagang, Australia SEPA dan juga Hong Kong SEPA. Belum kita bicara soal RCEP ya, RCEP. Ya. RCEP itu ditandatangani 15 November 2020. Itu adalah the second largest block setelah WTO, Mbak. Bayangkan itu. Terbesar di dunia setelah WTO. 10 negara ASEAN plus 5 negara non-ASEAN. Apa itu 5 negara ASEAN? Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Di luar negara ASEAN, di luar komunitas ASEAN menandatangani perjanjian RCEP, RCEP ini Regional Comprehensive Economic Partnership. Artinya apa? Itu semakin menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara, Southeast Asia, di mana Indonesia adalah negara terbesar, negara terdemokratis di Asia Tenggara, negara yang memiliki GDP yang potensial, negara yang memiliki purchasing power yang potensial, itu diperhitungkan. Artinya apa? Ini kan semakin memberikan pesan yang positif ya kepada publik internasional bahwa Indonesia di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia adalah negara yang terbesar yang potensial tadi, itu mampu menggiring kawasan kita ini untuk menjadikan presence yang luar biasa di kawasan multilateral. Baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.